Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Insya Allah pada sehat ya. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kalian belajar kembali bersama Ustadzah Hamidah. Kita hari ini akan belajar tematik. Tematik 3. Kita sudah masuk tematik 3. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kalian coba siapkan dulu buku kalian. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian sudah siap? Coba, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semangat belum? Kalau sudah semangat, oke, kita lanjut saja ke pembelajaran. Oke, kita sudah memasuki subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Alhamdulillah. Oke, perhatikan percakapan berikut ini. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Jadi, ada yang tahu apa perbedaan antara media cetak dan media elektronik? Perbedaannya, media cetak dan elektronik. Media elektronik hanya sekilas, sedangkan media cetak bisa dibaca kapan saja. Media elektronik menggunakan suara dan gambar bergerak, sedangkan media cetak menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Media elektronik bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian sebenarnya. Media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan. Media elektronik, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup. Sedangkan media cetak, penggunaan kalimatnya terbatas, hanya beberapa baris saja. Nah, Roni biasanya jalan-jalan di kota. Biasanya di kota, di pinggir jalan itu terdapat sebuah poster. Apa sih ciri-ciri dari poster? Ada judulnya. Judulnya harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter. Dan biasanya terlihat menarik. Kemudian, informasi yang disajikan dalam bentuk poin, rapih dan dapat terlihat dengan jarak 1 meter. Kemudian, ada grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar. Sumber. Biasanya poster juga mencantumkan sumber informasi yang digunakan.
Ini adalah poster penyakit MAH. Apa sih penyakit MAH itu? MAH adalah salah satu gangguan pencernaan. Dan contoh-contoh gangguan pencernaan lainnya adalah sariawan, sakit gigi, diare, usus buntu, dan sembelit. Gangguan pencernaan adalah gangguan yang terjadi pada alat-alat pencernaan. Gangguan pencernaan dapat terjadi karena penyakit, kelainan atau dari luar tubuh, yaitu karena virus, bakteri, jamur yang masuk bersama makanan, dan lingkungan sekitar yang tidak sehat. Contoh aja diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja, encer, atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau pada normalnya. Dapat terjadi karena makan makanan yang terkontaminasi bakteri, jamur, ataupun parasit. Pengobatannya dapat dilakukan dengan meminum banyak cairan, minum obat, atau minum larutan oralit. Kemudian ada MAH. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Disebabkan luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat. Pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat resep dokter dan makan secara teratur. Kemudian ada sembelit atau konstipasi. Ini adalah ditandai dengan untuk buang air besar karena kekurangan makanan berserat, contohnya dari sayur dan kurang minum. Pengobatannya dengan meningkatkan makanan kaya akan serat, banyak minum air mineral, dan olahraga secara teratur. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendapatkan banyak pembelajaran. Ingat, ini belum selesai. Nah, kita istirahat dulu. Ustazah ingin tahu apakah masih semangat untuk belajar? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, insya Allah sudah semangat dan bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Disimak baik-baik ya. Oke, kita memasuki tujuan selanjutnya, yaitu properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Contohnya, tarian pertama yaitu Kuda Lumping, berasal dari Yogyakarta. Properti yang digunakan adalah jaranan. Tarian kedua yaitu Tari Reog. Tari Reog berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Properti yang digunakan yaitu topeng reog. Tari ketiga yaitu Tari Merak. Tari Merak berasal dari Pasundan. Properti yang digunakan yaitu mahkota dan selendang. Jadi, itulah contoh-contoh properti tarian. Untuk lengkapnya, kalian bisa lihat di buku Bu Pena halaman 175 atau bisa lihat di festival budaya lainnya. Festival budaya adalah salah satu bentuk pembangunan sosial. Ada yang tahu tidak apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial merupakan semua aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Ini contohnya. Penyuluhan kesehatan ini sangat penting, yaitu untuk mencapai tujuan hidup sehat. Jadi kalau warganya sehat, semuanya berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pendalaman spiritual atau keagamaan. Nah, ini untuk membantu seseorang bisa hidup lebih baik lagi ke depannya.
Selanjutnya itu kegiatan pasar. Nah, kegiatan pasar ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari kegiatan ekonomi. Contoh lainnya yaitu pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja ini untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Pelatihan kerja itu bisa kursus komputer, menjahit, make up, atau yang lainnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial yang ada di Indonesia. Dengan pembangunan sosial, kebutuhan hidup manusia terpenuhi, baik segi materi maupun segi spiritual. Lebaran tiba, lebaran tiba, lebaran tiba. Mari maaf-maafan dengan... Ayo, siapa yang pernah diajak orang tuanya pergi ke pasar atau mall untuk membeli baju atau sandal di saat menjelang lebaran? Nah, semuanya pasti pernah. Ini sudah terjadi dari Ustadzah masih kecil. Dan itu terjadi sampai sekarang. Tidak hanya berbelanja, tapi mudik juga itu terjadi saat menjelang lebaran. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Dan di Indonesia banyak sekali adat istiadat. Dan setiap daerah kadang memiliki adat yang berbeda. Contohnya adalah Tedak Sinten, dan ini adalah adat dari Jawa. Kemudian ada Fahombo Batu. Fahombo Batu ini adalah adat dari Nias. Kemudian ada Ngaben. Ngaben ini adalah adat dari Bali. Jadi, adat istiadat itu merupakan perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Nah, itu adalah pembelajaran terakhir kita. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hasil belajar kita hari ini, 1. Perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik terletak pada gambar dan suara. Seperti yang kita pelajari bahwa pada media cetak, gambarnya tidak bergerak dan tidak ada suara, sedangkan pada iklan media elektronik, gambarnya bergerak dan terdapat suara. Kemudian 2, macam gangguan pencernaan yaitu MAS, sakit gigi, diare, sembelit, apendisitis, sariawan, dan lain-lain. Ketiga, properti tari adalah segala alat yang digunakan sebagai media dalam pementasan tari, seperti topeng, selendang, dan lain-lain. 4, pembangunan nasional adalah segala aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. 5, adat istiadat di Indonesia beragam. Salah satu contohnya yaitu Tedak Sinten, Fahombo Batu, dan Ngaben. Sekarang, kalian bisa berlatih hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu pembangunan sosial. Nah, kalian bisa diskusikan bersama kedua orang tua kalian, menyebutkan 5 kegiatan pembangunan sosial beserta manfaatnya. Cari selain yang sudah Ustadzah sebutkan tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mendapatkan banyak pembelajaran. Baiknya kita mengucap hamdalah karena kita sudah mendapatkan banyak pembelajaran hari ini dan alhamdulillah dilancarkan oleh Allah. Yuk kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.